Selamat berjumpa dengan saya Pak Duyanto dalam pelajaran IPS pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama tentang keragaman etnis dan budaya. Tampak sebagian di layar Anda aneka macam alat-alat musik tradisional. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa mampu menyebutkan arti suku bangsa. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa. Siswa mengenal macam-macam senjata tradisional dan asal daerahnya. Siswa mengenal tarian daerah dan asal daerahnya. Siswa mengenal nama pakaian daerah dan asal daerahnya. Siswa mengenal lagu-lagu daerah dan asal daerahnya. Siswa mengenal nama rumah adat dan asal daerahnya. Baiklah, mari kita awali langsung tentang keragaman etnis. Apa itu etnis? Etnis disebut juga dengan suku bangsa, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Itu menurut Kunchoro-Ningrat. Tetapi juga bisa diartikan sebagai gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial dengan ciri-ciri mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Apa ciri-ciri mendasar itu? Ciri-ciri mendasar ada bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, atau tempat asal. Nah, tentu masing-masing suku bangsa itu berbeda satu dengan yang lain. Apa ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain? Di antaranya adalah bahasa daerah, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Batak dengan bahasa Batak, orang Minang dengan bahasa Minang. Kemudian adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tentu saja tempat asal. Nah, beberapa contoh hasil budaya dari daerah di situ di Sumatera misalnya, yaitu melukis tubuh, kita kenal dengan tato. Ini terkenal di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kemudian ada tindik sebagai tanda kedewasaan. Ada loncat batu di daerah Nias. Nah, kembali ke etnis, ke suku bangsa. Berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 1.340 suku bangsa. Ini menurut sensus Biro Pusat Statistik tahun 2010. Keragaman budaya ini dapat dilihat dari pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, permainan tradisional, dan masih banyak lagi. Mari kita melihat aneka alat tradisional. Dari alat tradisional yang tampak pada gambar adalah angklung. Ini dari Jawa Barat. Kemudian tifa, ke kanan ya, tifa itu dari Papua Barat. Kemudian masih juga angklung Jawa Barat, angklung juga Jawa Barat, tapi ada juga yang modelnya seperti angklung tapi namanya adalah calo. Kemudian di bawahnya itu di bagian tengah ada kulintang dari Sulawesi Utara. Kemudian ada gamelan, ada kendang, ada angklung lagi. Kemudian ada gamelan yang paling pojok kiri bawah itu adalah dari Bali, dan ada alat khusus, alat musik yang biasanya menjadi khasnya Bali, yaitu ceng-ceng ya, ceng-ceng ya, namanya ceng-ceng. Kemudian di sebelahnya itu adalah apari dari Aceh, biasanya untuk mengiringi tari saman atau tari seudati. Kemudian ada suling, dan terakhir pojok kanan bawah itu adalah kulintang. Kemudian senjata tradisional ini hanya sebagian kecil aja contoh-contohnya, masih banyak sebetulnya. Nah, senjata yang paling kiri atas, dari kiri atas nanti searah jarum jam ya. Dari kiri atas itu ada siwar panjang dari Bangka, bentuknya kayak apa ya? Kayak belati, tapi bukan belati, itu namanya siwar. Kemudian di sebelahnya itu golok, tapi itu bukan golok, namanya badik tumbuk lada dari Jambi. Kemudian kanan lagi salawaku dari Maluku. Kemudian ada sumpit atau tulup dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada panah. Nah, ada panah
dari Papua, sebelahnya Panah itu ada Mandau dari Kalimantan Timur. Kemudian kecil-kecil itu apa, ada ujungnya ada 3, itu namanya adalah tombak Kalawali dari Maluku. Kemudian di atas tombak Kalawali itu kita sering nyebutnya keris, tapi itu bukan keris, tapi terapang dari Lampung. Kemudian yang paling tengah persis itu sejenis mando, tetapi namanya bukan mando, namanya adalah lonjo dari Kalimantan Tengah. Ini masih banyak lagi sebetulnya, ada celurit, ada badik, ada keris, ada kujang, ada rincong dari Aceh. Masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan di sini. Mari kita lihat, ini adalah tari-tarian daerah. Saya tidak begitu banyak hafal dengan tari-tarian daerah ini, mari kita sebutkan. Ini dari tanah Melayu. Kemudian dari yang kedua dari kiri itu adalah tarian dari Kalimantan. Kemudian tari pendet dari Bali, di bawahnya lagi itu ada tari selindang, ya, kurang tahu namanya. Kemudian ada reok, ya, reok Ponorogo. Terus di atasnya lagi adalah tari Seudati. Tari Seudati ini hampir sama dengan tari Saman, tetapi memang ada bedanya, ya, ada perbedaannya. Jadi kita lihat yang sebelah ini. Ini adalah tari dari Minang. Tari apa dari Minang? Iya, tari lilin, ya, tari lilin. Kemudian ke kanan tari Saman dari Aceh. Kemudian Remo Malang Jawa Timur. Di bawahnya lagi adalah reok. Nah, di bawahnya reok ini kurang tahu, ya. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah tari topeng, ya. Oh ya, yang tengah nih, yang tengah ini tari topeng. Topeng ini dari DKI Jakarta. Sedang ke atasnya lagi tengah-tengah itu masih bagian dari tari Saman, hanya dilihat dari samping. Kemudian ujung kiri bawah itu adalah tari piring dari Sumatera Barat, dan di atasnya ada tari topeng dari DKI Jakarta. Tari-tari yang lain cukup banyak, tari pendet, tari gambyong, kemudian ada tari yapong dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Ini cukup menarik bagi kalian untuk bisa mengupas lebih jauh tentang tari-tarian yang ada di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari etnis yang ada di Kalimantan. Cantik-cantik bukan? Aksesorisnya menarik dengan ragam hiasnya khas Kalimantan. Kemudian di sebelah kanannya atas itu adalah upacara bakar batu. Upacara bakar batu ini terjadi di daerah Papua. Biasanya acara digunakan untuk permintaan maaf, saling mengampuni, saling memaafkan di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Di sana ada perang antar suku, dan itu bisa diselesaikan kalau mereka ada kata sepakat, kemudian diakhiri dengan upacara bakar batu. Nah, bakar batu di situ ada nanti ya dicampur, batunya dicampur umbi-umbian, daging babi dan sebagainya, ya, sebagai tanda permintaan maaf. Nah, di bawahnya ini adalah bagian juga dari suatu upacara adat berkaitan dengan kematian. Kematian yang ada di dalam suku ini, kalau ada saudaranya yang meninggal, maka itu ruas jarinya itu dipotong pakai batu, kemudian diperban pakai ramu-ramuan, tumbuh-tumbuhan. Nah itu, jadi setiap satu saudaranya meninggal itu ruas jarinya dipotong. Nah, bagaimana ini perlu dilestarikan atau tidak, ya kita harus tahu juga, pendukungnya juga ada, namun kita menghormati, kalau bisa mencegah jangan sampai itu dilakukan, ya mungkin dengan upacara diganti upacara yang lain. Namun bagi mereka yang masih cukup kuat keyakinannya, ya kita tidak bisa melarang. Kita masuki rumah adat. Rumah adat ini adalah rumah adat pewaris suku yang ada di Sulawesi Utara. Di bawahnya adalah rumah adat Dolopa dari Gorontalo. Bawahnya lagi adalah rumah adat Tambi yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian yang ini
adalah rumah adat rumah Mandar yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian ini adalah rumah joglo. Nah, ini joglo dari Situbondo, rumah joglo Surakarta, Yogyakarta. Kemudian di bawahnya juga masih rumah joglo, itu rumah joglo Situbondo. Di bawahnya lagi adalah Istana Kesultanan Pontianak atau rumah panjang dari Kalimantan Barat. Kemudian ada rumah Betang di Kalimantan Tengah. Bawahnya lagi adalah rumah Baloi dari Kalimantan Utara. Sedangkan yang di bawahnya ada rumah Betang, rumah adat Dolopa, dan rumah-rumah adat yang lain seperti rumah Gadang yang ada di daerah Minang. Di atas rumah Minang, rumah Gadang itu adalah rumah adat Batak Toba, yaitu rumah Bolon. Ini rumah Bolon. Kemudian di atasnya lagi rumah Bolon ini adalah rumah Krongbadi dari Aceh. Ini tentang rumah-rumah adat. Belum lagi ya rumah-rumah adat Jawa yang ada di sekitar kita, ada rumah Panggangpe, ada rumah Joglo, ada rumah Limasan, dan lain-lain. Mari kita lihat sekarang adalah tentang pakaian adat. Nah, pakaian yang adat yang ada di gambar paling atas ini adalah baju Maekesah dari Aceh. Aneka macam pakaian-pakaian Aceh nih, yang paling atasnya adalah pakaian-pakaian Aceh. Di situ ada celana seuleweu dan tutup kepala baju kurung, celana cekak musang penutup kepala. Kemudian di bawahnya ada dari Sumatera Utara, dari Pakpak, Melayu, Karo, Toba, Mandailing, Nias, dan Simalungun. Itu ada ciri khasnya. Ini adalah bagian Batak, Batak, dan ciri khas utamanya ada uloknya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini adalah Minang di Sumatera Barat. Namanya adalah pakaian Bundo Kanduang atau Limapeh, di sekitar rumah Gadang. Biasanya kaum laki-laki ini memakai dita, pakai dita baju hitam, kemudian pakai sesamping, sandang keris, dan tongkek. Nah, kalau kita apa ya, sepatu atau apa ya, tongkek namanya. Kemudian dari Riau, namanya baju Riau ini adalah baju monyet atau baju teluk belanga, baju kurung, cekak, dan musang. Ini baju-baju yang ada di pakaian adat. Ini sebagian kecil dari pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia, suku-suku di Indonesia. Ini untuk Jawa belum, mungkin ada lurik, ya, kemudian ada apa lagi ya, pakaian-pakaian baju kudu dan sebagainya. Nanti kalian bisa tuh. Mari kita lalu sekarang tentang upacara adat. Kita lihat di sini upacara adat yang pertama di sini adalah upacara adat Ngaben yang ada di Bali. Kemudian yang sebelahnya ini adalah upacara adat Tabui. Tabui yang ada di Sumatera Barat yang memperingati peristiwa Asyura, yaitu meninggalnya cucu Nabi Muhammad
Ini biasanya diadakan di sekitar pantai. Sebelahnya lagi masih upacara tabui. Kemudian ini upacara adat memulai temanten tebu ya. Tebu aja punya temanten. Jadi memulai acara menanam tebu. Jadi biar hasil tebunya meningkat. Kemudian ini ujung ini adalah tradisi orang Jawa, biasanya adalah selamatan. Nah, di situ ada sedekah bumi, ada sedekah laut, apa intinya adalah selamatan. Kemudian ini batu gila, batu gila. Terus ini juga masih selamatan, sebelah kirinya selamatan dengan aneka buah dan sebagainya. Ini biasanya ada di acara sekaten atau acara-acara sedekah bumi yang tujuannya adalah ungkapan syukur. Kemudian ini adalah peristiwa jelang Ramadan, yaitu upacara siji, biasanya di makam, bersih-bersih makam itu apa namanya. Nah, ini bagian dari tabui, tabui. Kemudian yang ini adalah upacara Rabu Solo. Rabu Solo ini ada di daerah Toraja yang berhubungan dengan pemakaman. Pemakaman ini bisa berlangsung 1 bulan. Dan di situ ada pesta meriah yang di atas, yang di pinggul itu ada jenazahnya. Ya, nah, jenazahnya itu nanti akan ditaruh di tebing, ya, tebing yang tinggi. Kita tahu pemakaman tanah Toraja ya. Kemudian ini upacara syukuran juga, selamatan. Ini bagian dari gunungan sesaji, selamatan juga. Ini upacara Abu Solo, yang ada di Toraja. Nah, dua terakhir ini adalah acara yang ada di Kalimantan, Ada beberapa acara. Kalau yang di ujung paling kanan bawah itu adalah bahwa upacara pernikahan. Dalam upacara pernikahan ini ada pihak tertentu yang mempelai itu menyajikan benda-benda pusaka yang dimilikinya. Nah, benda-benda pusaka itu ditaruh di situ, dan kemudian juga nikah ada barang-barang yang untuk nikah. Nah, dalam perkawinan ini bisa berlangsung 3-4 hari. Nah, ini si pengantin dijanji jangan sampai cerai. Kalau cerai maka dia harus membayar adat, biaya adat yang cukup mahal. Kemudian upacara yang lain di sini juga ada dahu-dahu. Dahu-dahu itu adalah upacara di Kalimantan Timur, yaitu tentang pemberian nama anak. Kemudian masih ada juga upacara ngugu tahun, ada upacara baliatri atau upacara penyembuhan. Penyembuhan ini berkaitan dengan seorang dukun perempuan yang menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh masyarakat adat di situ. Kalau anak-anak kecil biasanya demam. Nah, itu bisa berlangsung 4 hari 4 malam. Dan masih banyak upacara-upacara adat yang lain yang perlu kita kenal. Dan ini adalah sebagian dari aneka macam adat Nusantara. Belum lagi lagu-lagu ya, ada lagu Desaku dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada lagu Inji-inji Semut, ada Cincang Keling, ada lagu Jali-jali dari Jakarta, kemudian ada lagu Indung-indung dari Kalimantan, kemudian juga Ayo Mama Omar Peta dari Ambon, kemudian ada juga yang dari Batak, Butetnya dari Batak. Dari Bali juga cukup banyak, dari Jawa Tengah ada gundul-gundul pacul-jul kebelengan ya. Belum lagi yang aneka permainan anak-anak seperti ada
betengan, ada Sunda Manda, ada main tali, ada apalagi ya, pakai gasing ya, gasing. Kemudian ada upacara karapan sapi di Madura. Begitu banyaknya keanekaragaman budaya Indonesia ini perlu kita lestarikan dan kita rawat bersama menjadi suatu kebanggaan kita. Demikian yang saya berikan sebagian kecil yang saya ketahui, yang mungkin berguna bagi kalian untuk menimba ilmu lagi tentang keragaman etnis dan budaya. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.